warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zuhur ini kita masih bersama wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 7 wasiat yang diwasiatkan Rasulullah kepada beliau. 4 di antaranya sudah kita jelaskan. Dan di antara wasiat itu yang belum kita jelaskan adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausani an afsila rahimi wa in adbarat. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dan memerintahkan kepadaku dalam satu riwayat wa amarani. Rasulullah perintahkan kepadaku dalam satu riwayat ausani. Rasulullah wasiatkan kepadaku an asila rahimi wa in adbarat, bahawa saya menyambungkan hubungan silaturahim sekalipun rahimku atau rahamaku mereka wa in adbarat, mereka membelakangiku, memutuskan hubungan denganku. Di sini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita memperlakukan rahim kita. Rahim yang dimaksud di sini adalah karib kerabat. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Yang punya hubungan dengan kerabat ini yaitu yang ada punya garis keturunan dengan kita. Umpamanya saudara kandung kita, satu perut dengan kita, yaitu sama-sama lahir dari seorang ibu. Apalagi kalau seorang kandung, bapak sama, ibu sama. Kemudian ada lagi rahim kita juga, kerabat kita. Barangkali satu ibu tapi lain bapak. Bisa juga nanti sebapak tapi lain ibu. Itu semuanya adalah kedekatan yang ada hubungan nasab. Kemudian baik ke atas, kalau ke atas bapak kita, nenek kakek kita, nenek kita, itu semuanya adalah kerabat. Kemudian saudara bapak kita, paman, kemudian juga saudara ibu, kemudian juga bibi, semuanya itu adalah kerabat. Ponakan, cucu, semuanya adalah rahim. Maka apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, supaya kita selalu menyambung hubungan ini, jangan sampai diputuskan. Maka kita membayar hak-hak kerabat. Maka apa di antara hak kerabat? Apabila mereka menderita, apabila mereka susah, maka kita diperintahkan untuk membantunya. Kemudian jangan sampai ada hubungan renggang, sampai tidak tegur sapa, apalagi memutuskannya. Karena ada orang yang kadang-kadang bersumpah karena ada masalah di antara mereka, kerabat-kerabat mereka, kadang saudara kandung, ada masalah, kadang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menyapa dia sampai mati. Ini berbahaya sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan kepada kita wasiat yang sangat mahal sekali. Dan inilah amalan yang sangat afdal di sisi Allah dan pahalanya besar sekali. Karena kerabat-kerabat kita itu ada beberapa macamnya. Pertama, ada kerabat yang suka berbuat baik kepada kita dan suka menghubungkan hubungan rahim dengan kita, silaturahim. Ada kerabat yang kadang-kadang acu tak acu dengan kita. Ada kerabat yang memang sudah bertekad memutuskan hubungan kerabat dengan kita. Maka ketiga-tiganya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun macamnya, kalau seandainya kerabat kita itu orang yang rajin bersilaturahim dengan kita, bahkan dia selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ini kewajiban kita untuk membayar kebaikannya.
Maka apabila kita membalas kebaikannya, maka kita itu akan berpahala dan akan dibalas oleh Allah kebaikan yang kita berikan kepadanya sebagai balasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan kepada kerabat, kepada siapa saja orang yang berbuat baik kepada kita. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, apa pesan Rasulullah? Fakafi'uhu, maka balas kebaikannya itu dengan apa? Dengan yang lebih baik. Kalau kamu tidak bisa dengan yang lebih baik, minimal sama. Kalau seandainya kamu tidak bisa membalas kebaikannya dengan yang sama, maka minimal kamu doakan kebaikan untuknya. Maka ada 3 tingkat. Itu adalah orang yang tidak ada hubungan kerabat. Pertama, balas kebaikannya dengan yang lebih baik. Yang kedua, sama dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu. Yang ketiga adalah tidak mampu kamu memberikan yang lebih baik dan yang sama, minimal adalah doakan. Maka ini adalah kewajiban. Kalau seandainya kerabat kita rajin menghubungkan silaturahim dan memberikan kebaikan kepada kita, kewajiban, merupakan kewajiban bagi kita untuk membalasnya. Fakafi'uhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan membalas salam. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam oleh seseorang, maka balas salam itu dengan yang lebih baik atau dengan salam yang sama. Itulah sebabnya ulama mengatakan memberi salam dan mengucapkan salam itu hukumnya sunat, tapi membalas salam hukumnya wajib, berdosa. Maka berbuat kebaikan juga begitu. Berbuat kebaikan itu hukumnya sunat. Membalas kebaikan orang adalah merupakan kewajiban. Karena satu sifat yang tidak santun sekali dan tidak beradab sekali, orang yang tidak membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Apalagi yang lebih parah lagi, ini manusia yang Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita berteman dengan orang seperti ini. Orang yang banyak sekali orang lain berbuat baik kepadanya, tetapi kebaikan-kebaikan orang itu malah dibalasnya dengan keburukan. Tapi bagi kita Bapak Ibu sekalian yang memberikan kebaikan kepada seseorang, jangan tergantung kebaikan kita itu berlangsung atau terhenti, dibalas atau tidak dibalas. Maka sifat orang bertakwa, sifat orang beriman yang sangat dicintai oleh Allah, bahwa apapun sikap orang yang kita berikan kebaikan kepada mereka, apakah dibalasnya dengan kebaikan, tidak dibalasnya dengan kebaikan, apakah berhenti kita berbuat baik, maka kita tidak berhenti berbuat baik. Ini adalah tingkat tertinggi daripada keimanan seseorang. Maka kalau ketika kita berbuat baik kepada orang lalu dibalas, kita langsungkan kebaikan. Tapi ketika tidak dibalas, malah dibalas dengan yang tidak baik, kita hentikan. Maka di sini bermasalah, baru masalah niat kita, keikhlasan kita kepada Allah dalam berbuat kebaikan. Masih berarti ada tujuan-tujuan duniawi yang kita inginkan dari kebaikan itu. Tapi kalau orang sudah apapun kebaikan yang diberi, yang dilakukannya, dan itu semata-mata mencari ridha Allah, maka dia tidak peduli manusia ridha atau tidak, manusia membalas atau tidak, dia mendapat pujian atau tidak, maka dia tidak akan peduli. Maka ini adalah tingkat keikhlasan yang luar biasa. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tingkat yang tertinggi dalam hubungan silaturahim. Wa an asila rahimi wa in adbarat. Bahwa saya diperintahkan Rasulullah untuk menyambung hubungan silaturahim sekalipun dengan kerabat-kerabat yang telah berjanji, bertekad untuk memutuskan hubungan silaturahim. Berarti kalau kerabat kita berbuat baik, kita balas, itu berpahala kita. Dan itu adalah kewajiban. Kemudian yang kedua, ada kerabat-kerabat kita, dia tidak memutuskan silaturahim, dia tidak pernah berbuat kebaikan, maka kita hubungi mereka dan kita berikan kebaikan kepada mereka sekalipun mereka tidak memberi, maka ini juga pahalanya luar biasa. Yang tertinggi pahalanya adalah, karena di sini kenapa tertinggi pahalanya, akan saya jelaskan. Yang tertinggi pahalanya adalah memberi kepada atau menghubungi silaturahim, menyambung silaturahim dengan orang yang sudah bersumpah atau bertekad untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Maka kita tampil menghubungkan silaturahim dengan memberikan kebaikan-kebaikan sehingga hubungan itu menjadi baik kembali. Padahal kerabat-kerabat itu sudah memutuskan hubungan dengan kita. Maka hal ini
itu tertinggi dalam tingkat hubungan silaturahim. Kenapa ini tertinggi? Karena di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada orang melawan dirinya sendiri. Karena orang kalau sudah diputuskan hubungan dan orang sudah tidak berbuat baik kepadanya, maka sangat berat kita akan memberikan kebaikan kepadanya. Karena musuh kita yang pertama yang paling berat dilawan adalah diri sendiri. Ego diri sendiri. Maka banyak orang bilang, saya pula akan menyapa dia. Sebelum dia sapa saya, nak akan saya sapa dia. Itu ego itu. Kadang-kadang ada kita mengatakan, saya pula akan mengunjungi dia. Kalau dia tidak akan mengunjungi saya, sampai mati tidak akan saya kunjungi. Itu ego. Maka ketika ada rasa itu, bisikan itu dalam diri kita, lalu kita lawan bisikan itu sangat berat. Maka ini adalah satu hal yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kata manusia mustahil. Kadang-kadang orang bilang kita ini orang tidak waras. Orang bilang orang gila kamu. Sudah begitu dia berbuat buruk kepada kamu, kamu masih kebaikan kepadanya. Maka di dalam Al-Quran ada perintah Allah, la tastawil hasanatu was-sayyi'ah. Tidak akan sama kebaikan itu dengan keburukan. Tetapi ada di situ Allah katakan kepada kita, disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini kan sangat kuat sekali kita untuk melawan jiwa dan melawan kepentingan diri kita. Umpamanya apa? Tetangga selalu berbuat buruk kepada kita. Kemudian umpamanya batasan kita, buang sampah di lingkungan kita. Coba bayangkan, sampah dibuang di lingkungan kita. Sanggupkah kita berbuat baik kepada tetangga itu? Kita antarkan ke rumahnya, ke tetangga kita itu pagi-pagi lontong. Kita antarkan malam-malam kue. Siang itu dilemparkannya sampahnya ke perangkan kita. Malam-malam langsung kita antarkan kue yang sangat enak untuk dimakan, disantap oleh mereka. Kalau ada orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini kan satu luar biasa. Tapi inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang diludahi oleh orang, diberikannya. Ketika diludahi oleh orang, dia balas dengan senyum. Dan ini terjadi dalam kehidupan Rasulullah ketika dia masih di Mekah, di awal-awal dakwanya. Bagaimana akhlak beliau? Beliau lewat, tiba-tiba ada orang meludahi dia dari atas. Kemudian dilihatnya apa? Sambil tersenyum. Kemudian apa yang terjadi? Ditakdirkan Allah, ini orang yang meludahi dia sakit. Kemudian Rasulullah mendengar. Ketika Rasulullah mendengar sakit, Rasulullah lah yang pertama menjenguknya. Kemudian membawa oleh-oleh ke rumahnya. Ketika diketuk pintu, dia kaget. Keluarganya juga kaget. Muhammad yang kemarin saya ludahi dia yang pertama menjenguk saya sebelum orang-orang lain kerabat saya menjenguk saya. Maka ketika itu dia terkesima dan dia menyatakan masuk Islam ketika itu. Karena ini adalah akhlak yang paling tinggi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, la wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Akhlak yang seperti ini tak mungkin dicapai, diraih kecuali orang yang punya kesabaran yang sangat tinggi sekali. Kesabaran dalam apa? Dalam melawan kepentingan diri. Maka kalau ada kerabat-kerabat kita sudah berjanji memutuskan hubungan dengan kita, lalu kita sambung silaturahim itu, ini adalah luar biasa. Maka di sini wa an asila rahimi wa in adbarat. Berarti apa? Silaturahim itu sampai ke tingkat tertinggi, sampai yang bertekad pun telah memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, maka Bapak Ibu kita tetap untuk menyambungnya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada lagi apa wasiat Rasulullah SAW? Wa an aqulal haq walau kana murra. Dan aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diwasiatkan oleh Rasulullah untuk selalu mengatakan yang benar sekalipun yang benar itu pahit. Maka di sini adalah rahasia, di sini ada banyak hikmah kenapa Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini adalah wasiat juga untuk kita bersama, supaya mulut ini jangan dikunci untuk mengatakan yang hak. Jangan diam saja. Mulut ini untuk apa di antaranya? Di antaranya supaya kita apa? Mengucapkan selalu kalimat-kalimat yang benar. Kalau tidak, untuk apa gunanya mulut ini? Nah, ada orang sekarang kejahatan-kejahatan diam saja. Padahal yang dia bisa cuma tinggal ngomong aja lagi. Bertindak tak bisa.
Dengan harta tak bisa. Apa-apa tak bisa. Tinggal mulut aja lagi. Mulutnya pun dia kunci. Maka di sini Rasulullah mewaspadai. Jangan dikunci mulut kita. Kalau kita melihat kesalahan, maka keistimewaan umat Islam dari umat-umat yang lain. Kenapa kita menjadi sebaik-baik umat? Kalau tidak, kita akan menjadi sehina-hina umat. Kalau ini tidak kita lakukan. Karena di sini letak keunggulan kita. Kita tidak bisa melihat yang salah. Kita akan selalu menegakkan yang benar. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang banyak orang Bapak Ibu tidak mau mengatakan kata-kata yang benar. Takut miskin, takut dipecat, takut. Kalau gitu jadi bisu aja. Untuk apa kita ini lidah ini sengaja Allah ciptakan tidak bertulang supaya mudah digerakkan. Tapi mudah digerakkan. Tapi kenapa? Kadang-kadang lancar untuk memfitnah, lancar untuk berbohong, lancar untuk menggunjing. Tetapi kenapa tak lancar untuk mengatakan kalimat yang hak? Padahal untuk itulah sebenarnya gunanya. Maka apa keistimewaan umat Islam? Umat Islam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian dengan lisan kalian memerintahkan orang berbuat yang baik. Kemudian dengan lisan kalian mencegah orang berbuat kemungkaran. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran tak boleh diam. Pertama sekali dia harus merubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dia rubah dengan tangannya, dia rubah dengan mulutnya. Maka mulut tidak bisa. Mulut ini digerakkan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman laki-laki, beriman perempuan, supaya kita menyatu, bersinergi, tolong menolong, saling membantu. Dalam hal apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang beriman laki-laki, beriman perempuan, harus mereka saling tolong menolong, saling bersinergi, saling mencintai. Dalam rangka apa? Saling bersatu, bersinergi. Ya'muruna bil ma'ruf, dalam rangka menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena kalau kita biarkan kemungkaran itu merajalela, itulah sebabnya kenapa umat Yahudi itu dikutuk oleh Allah. Karena mereka rajin mengajak orang untuk kebaikan, tetapi ketika mereka melihat kemungkaran, mereka diam, mereka tidak larang dan tidak cegah, sehingga mereka menjadi umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menjadi umat seperti Yahudi yang diam terhadap kemungkaran. Apa yang kita bisa ucapkan. Kemudian yang kita tulis untuk membela kebenaran dan mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Maka Rasulullah mengatakan, qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu sekalipun pahit. Apa arti pahit? Kadang-kadang beresiko dan berkonsekuensi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jihad yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah mengatakan kalimat yang benar di hadapan orang yang zalim yang punya kekuasaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.